Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi hari ini. Eh, udah tidur dong, udah. Agak bergairah, iya. Cuman masih bego. Seharian tewas. Oke, seperti biasa makasih untuk waktunya. Komen, like, share-nya ya. Seperti biasa, cek apa yang tertulis di box description gue di bawah. Nah, kali-kali kalian butuh berapa informasi, itu ada beberapa link di situ ya. Langsung aja dari Literary Witches Oracle Card. Kita dapat Snail untuk hari ini ya, dan Glove. Snail, ada yang masih ingat nggak? Snail, selain yang emang slow banget itu ya kan, geraknya slow abis dan mobile ya, dia kemana-mana selalu bawa rumahnya, yang dia sewaktu-waktu bisa langsung menjaga dirinya sendiri dengan masuk ke rumahnya ya. Dia itu sangat pemberani dan explorer ya. Dan dia pelan tapi pasti dan selalu aman. Jadi istilahnya, kalau kalian stagnan, nah ini nunjukin juga kestagnanan, karena dia tidak pernah stagnan, si snail ini, si siput ini nggak pernah nggak pernah stagnan, karena dia nggak pernah takut sebenarnya. Mau kemana-mana dia aman kok. Itu keras banget itu rumahnya. Rumahnya keras banget, susah banget pecah, kecuali kalau emang niat banget mau mecahin ya, pasti pecah memang. Kalau ada emang benar-benar jahat ya bisa kalau dipecahin. Cuman orang yang lakuin itu benar-benar jahat aja. Kalau sampai ada yang begitu ya. Dan artinya jangan takut. Walaupun sebenarnya dia sendiri ya, si siput ini adalah yang paling insecure. Dia sangat sensi abis. Jadi dia nggak mudah untuk nunjukin perasaannya. Dia terancam dikit masuk. Dan dia simbol ini dia nggak gampang berbagi, nggak hanya gampang berbagi, sulit banget ya membuka dirinya atau membiarkan orang lain tahu apa di dalamnya. Dan dia sangat concern sama relationship dengan orang lain. Yang mana karena kenapa? Karena dia merasa tidak begitu, orang lain nggak seperti itu ke dia gitu. Jadi dia ngeprotek dirinya sangat kuat gitu. Dan dia biasanya menolak segala sesuatu yang jelas banget gitu loh, untuk ditolak. Ya jelas banget untuk ditolak, dia langsung ngumpet gitu. Artinya juga jangan terlalu bergerak, doing something, melakukan segala sesuatu itu nggak perlu keburu-buru, gitu aja. Nggak perlu keburu-buru, karena biasanya keburu-buru itu nanti bakal ada yang disesalkan gitu maksudnya. Kalau glove
Glow. Ini bisa jadi tentang power, kekuasaan, otoritas, hmm, nobility, bangsawan, clean, bersih, nggak mau kotor, high status yang tinggi, main bersih dia sukanya, terlalu ingin mengontrol segala sesuatunya. Dan karena dia putih, purity itu murni, polos. Ada gitu ya yang punya kekuasaan terus polos, gitu kan. Kok kayaknya kontradiksi banget ya. Nggak mau kotor, ya nggak mau kotor, maunya main bersih, terus dibilang polos, murni. Istilahnya kalau nalar gue udah terbang kemanapun juga nggak akan balik-balik itu nalar gue. Secara logika juga nggak balik lagi tuh logika gue. Ya kan. Namanya murni kok nggak mau kotor, namanya yang namanya supaya tahu gimana caranya menjaga kebersihan, kita kadang harus kotor gitu kan. Itu gue masih bisa masuk akal ya, gue masih bisa. Makanya itu nggak ada tuh yang namanya gitu, menghindari yang jahat tuh nggak mungkin. Menghindari, lo nggak mungkin cakep kalau nggak ada bandingannya gitu loh, Bo. Jadi jangan dipisahkan antara cakep dan jelek gitu. Karena kalau dipisahkan lo semua jelek atau lo semua cakep gitu. Nggak ada tuh yang namanya baik kalau nggak ada yang jahat kan gitu. Sama, nggak ada tuh yang namanya bersih kalau nggak ada yang kotor. Nah, jadi yang kotor itu, yang jelek itu dipelajari, dipahami, dimengerti, diterima, diakuin, baru gitu kan. Sesuatu yang kotor pun menjadi punya nilai gitu kan ya. Makanya kalau si di Mystical Shaman tuh suka bilang ya kan, temukan cinta ya, temukan cinta di dalam pahit dan manis, seimbang, equally gitu ya, kurang lebih sama lah kalau gue ngeliatnya gitu ya. Istilahnya dengan kita menolak kotor gitu ya, dan kita menolak kotor namanya gitu, woi halu, jangan halu ya. Maunya berada di bagian positif, kagak bisa Bu, nggak bisa Bu ya, nggak bisa. Kita harus juga bisa ngakuin yang namanya kotor, jelek, nggak baik itu perlu dipelajari dan dipahami, bukan hanya ditolak ya, gitu. Menghargai yang tidak baik agar bisa menjadi baik gitu ya, memahami yang negatif untuk bisa menjadi positif gitu. Cara mikirnya. Yang kedua apa, under the deck kita dapat the toad, kodok. Artinya sebenarnya kita itu semua adalah adaptable ya, fleksibel, bisa ya, namanya juga kodok ya, bisa di air, bisa di tanah, dan bisa juga kita works undercover ya, karena camouflage dia juga undercover untuk mencapai destiny kita. Itu namanya agak-agak sneaky ya, agak-agak culas sedikit lah. Dan gue nggak bilang menjadi yang culas itu jahat.
Ya, untuk mendapatkan apa yang kita mau, culas itu kadang-kadang perlu, karena yang lebih culas lagi banyak. Enggak ya? Enggak. Jadi gini, kalau nggak ntar kita dibilang bego. Gitu kan. Ya, kalau dibilang terlalu polos ya kan, terlalu polos, terlalu murni, terlalu, ntar kita dibilang bego. Jadi nggak apa-apa kadang-kadang nunjukin kalau kita bego gitu kan, nunjukin kalau kita nggak asli, banggakan diri kita bego gitu, tunjukkan kalau kita bego. Bergerak undercover. Tunjukkan kita bego, nggak apa-apa, nggak apa-apa, tunjukkan. Lo puas, lo pinter, lo puas, lo menang, oke, good gitu kan. Habis itu bilang cut 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 gitu. Culas banget sih gue. Kan orang kan, karena kan orang kan kebanyakan nih, orang kebanyakan kan pingin merasa menang ya. Nah gue paling seneng, emang gue paling seneng bikin orang lain itu merasa menang, itu gue seneng banget. Apa, puas gue, ikut puas gue. Ya ya ya, gitu. Habis itu gue ngelakuin sanak gue. Tiba-tiba ngelengos jadi kan, pergi terus balik lagi, kenapa sih gitu. Lagi bego kan, lagi bego, lagi nggak tahu. Kenapa gitu. Nah, gua nggak nyaranin kalian untuk ikut-ikutan. Gua nggak nyaranin kalian untuk ikut-ikutan. Ya, istilahnya kalau ada antrian nih gitu, kalau ada antrian panjang banget dan kalian malas ngantri gitu, gimana caranya, yo gimana. Gimana caranya, yo. Bukannya korupsi ya, bukannya korupsi, bukan yang nyogok ya, bukan. Nah, itu benar-benar jahat. Kenapa? Main kekuasaan. Main kekuasaan, nggak mau kotor, nggak mau susah ya kan? Tapi kadang-kadang itu keluar dengan sendirinya sih, kepepet itu kadang-kadang keluar dengan sendirinya. Ini makanya si Snail bilang jangan cepat-cepat, pelan-pelan aja, ntar malah regret. Gue tuh biayaan orangnya. gue ngomong gue orangnya biayaan, jadi saking snailnya gitu, saking siputnya gue. sampai harus tiba-tiba saat-saat terakhir itu biayaan. Nah, undercovernya keluar. Undercovernya keluar, culasnya keluar. Gimana caranya nebus apa yang udah ke. Gue nggak perlu membenarkan diri gue, kalau emang gue salah gue akuin banget itu, dan membiarkan orang lain menang itu suatu kepuasan sendiri buat gue. Nah terus dari Wisdom of the Oracle kita dapat, nah kan sama, fleksibel, kebalik tapi buat artinya ya, kalau kita tidak bisa fleksibel, kita hanya akan membuat keributan, maunya bawaannya berantem ya kan, nggak mau ngalah gitu, yang kemudian akhirnya cuman gua versus dia, gua versus mereka, mereka versus kita. Ya itulah tujuannya politik ya kan. Politiknya pasti begitu, karena memang disiapkan dua pilihan atau tiga atau terserah berapa ya kan, dimana kita ngambil porsinya kita masing-masing, ya sana berantem tak gitu, kurang lebih gitu ya. Terus udah gitu, padahal di balik ketiga itu yang bikin narasi cuma satu, narasi kampanye dan segala macamnya, itu yang bikin satu atau nggak dua gitu. Satu atau nggak dua orang gitu. Untuk 3 atau 4 gitu. Nggak, soalnya gue punya teman. Gue punya teman, dia kerjanya emang sebagai
eh, sebagai penulis skenario, lulusannya IKJ. Dia emang penulis skenario elektoral. Jadi ya siapa yang buat dia yang penting siapa yang bayar gua. Nggak penting siapa nanti yang menang, gua pokoknya bikin yang terbaik sesuai dengan permintaan dia. Jadi ya mohon dimengerti, nggak ada yang salah. Jadi diminta untuk being flexible karena kita tidak fleksibel, maunya ngotot-ngototan. Kita dipancing secara emosional untuk berpihak, yang walaupun menggunakan segala cara untuk ternyampe ke mystical shaman untuk yang katanya gitu ya, demi kita bersama gitu. Works undercover. Nggak ada yang salah, sekali lagi nggak ada yang salah. Jadi pintar-pintar kitanya membawa diri kita sendiri ya, masing-masing individu. Bagaimana kita menempatkan diri kita sendiri, nggak perlu juga ngatur orang lain. Ya kan, nggak perlu juga, karena semua yang ada itu memang adanya begitu dan nggak mungkin nggak ada. Menolak satu hal untuk hal yang lain gitu, nggak ada. Kayak tadi gue bilang, baik itu nggak mungkin ada kalau nggak ada yang jahat gitu. Jadi kita harus akuin semuanya, jangan itu yang namanya it is what it is, menerima apa adanya. Nggak usah juga berhalusinasi ria gitu kan, gue maunya yang begini. Kita nggak selalu mendapatkan apa yang kita mau ya. Kadang berkompromi itu kudu makanya fleksibel. Yang kedua, kita dapat milk and honey reverse. Milk and honey kebalik itu sama kayak kartu tarot The Hangman, self sacrifice, self sabotage ya. Mengorbankan diri ya, yang katanya untuk kebaikan bersama ya, atau mengorbankan diri atau mengorbankan diri untuk kebaikan bersama. itu lucu banget sih. Untuk kepentingan bersama itu nggak eksis. Itu sekadar pelarian sebenarnya kan, seperti hangman ya, eskapis dan denial, penyangkalan akan sesuatu kondisi ya, yang mana seharusnya kita bertindak tapi kita diam, yang hanya untuk dengan alasan menjadi korban dan menyalahkan keadaan atau situasi ya. Loh justru gue ini ya mengorbankan diri gue untuk apa yang ideal. Anjir, kedengarannya oke banget tuh bro, malaikat habis ya kan. sama kayak sebut ini kita diminta untuk extreme self care karena di saat kita baik, saat kita merasa sehat ya, saat kita merasa sehat, seneng, kita akan menularkan orang lain, mengajarkan atau jadi ripple effect. Gimana sih ripple effect, domino effect gitu kan. Ripple effect tuh kalau buang danau gitu kan, lempar batu tuh ting gitu kan,
efek langsung ces, lingkaran besar, lingkaran sampai membesar. Seperti kata si kodok ini kan, suaranya yang nggak tahu sampai mana itu kan suaranya ya. Jadi aspirasi kita, apa yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri itu akan menjadi efek, ripple efek keluar gitu. Jadi dengan mengorbankan diri kita sendiri, kita selalu menyalahkan orang lain ya, menyalahkan situasi, dan begitu pun juga orang lain akan begitu ke kita. Nggak kelar-kelar nggak kelar-kelar. Namanya chain, namanya rantai yang saling mengikat dan bergantung, tidak pernah mau mengambil resiko untuk bertanggung jawab dan disiplin terhadap apapun pilihannya gitu. Sehingga yang namanya abundance, prosperity, apapun itu yang menurut kalian abundance atau prosperity, abundance itu bisa hanya sekedar kesehatan ya, bisa nafas dengan enak ya, bisa tidur dengan nyenyak ya. Itu untuk beberapa orang itu abundance. Nggak perlu yang namanya mobil mewah, rumah mewah, nggak perlu. Untuk beberapa orang, justru untuk beberapa orang, apalagi justru yang udah tajir itu, bisa tidur enak, itu abundance. Karena mereka terlalu kerja, terlalu keras gitu. Jadi balik lagi, tergantung perspektif kita, persepsi kita akan apapun itu yang kita pegang. Dan itu juga berlaku di hal-hal yang sangat personal. Under the deck kita dapat soulmate. Ouch. Soulmate itu ya, yang namanya soulmate, twin flame, whatever ya. Kalau twin flame lebih dalam lagi, itu selalu nge-trigger, selalu jadi kompor untuk kita masing-masing individu ya, untuk bertumbuh. Jadi diminta selalu untuk fleksibel dan self care. Karena soulmate bukan berarti gue akan jaga lu akan jaga gue kan gitu, enggak. Gue akan menjaga diri gue seperti lu akan menjaga diri lu sendiri. Dan kita bersama-sama membangun sesuatu yang jauh lebih besar daripada lu sama gue gitu. Bersama-sama kita membangun sebuah community yang jauh lebih besar dan berguna buat semua. Dan di bawahnya ini soulmate ada apa? Co-create. Di bawahnya ada apa? Not for you. Ini absolute denial ya. Kalian sudah tahu kalau ini bukan untuk kalian, tapi kalian tidak mau berbuat apa-apa untuk membenarkannya gitu, untuk memperbaiki sebuah keadaan, atau at least untuk diri kalian sendiri gitu. Karena kalau ini kita tahu ini bukan buat kita gitu, karena kita selalu ditolak gitu kan. Jangan denial, nggak perlu berkorban, karena ditolak itu sebenarnya adalah protection dari universe, dari Tuhan gitu. Itu kenapa sih lo masih resist gitu, kenapa sih lo masih berkorban aja gitu. Woi bangun gitu, kalau di Hangman kan gitu. Begitu dia udah kebalik gitu kan, lo dapat pencerahan gitu. Kenapa? Cuman satu sih kuncinya, mengakui, menerima. It is what it is gitu loh. Dan being flexible. Untuk mampu menerima dan being open, satu-satunya cara adalah fleksibel. Jangan malah ingin menguasai, mengontrol semuanya. High status kan? High status.
bangsawan, kekuasaan, punya power kan, belagak jadi Tuhan ya kan. Wah, kesel deh. Kalau ada yang kayak gitu kesel. Dari Mystical Shaman kita dapat Vision Quest yang artinya kita diminta ke alam, tanya sama alam gitu, karena kita stagnan nih gitu kan ya, selalu di sini posisinya, karena selalu di sini juga nggak bisa fleksibel ya kan. Kalam keluar, tanya, bernafas ya, bernafas, puasin, jangan lupa beneran ya, kadang-kadang orang lupa kalau kalau dia tuh bernafas ya, lupa beneran, banyak orang lupa untuk sesadar-sadarnya kalau gue lagi nafas gitu. Jadi keluar ke alam, nafas gitu. Fokusnya supaya kita diam ini, mendiamkan ini adalah fokusnya ke nafas. Sama seperti meditasi pun begitu. Meditasi pun lo duduk diam, bersihkan jauh-jauh gitu dari segala keributan berisik ya kan. Fokusnya di nafas. Fokus kapan lo ngirup, kapan lo keluar, dirasain itu nafas, dirasain. Tapi lebih bagus lagi di alam gitu kan. Dan minta sama alam untuk nunjukin visi selanjutnya untuk hidup kita, karena alam itulah yang akan memberikan semuanya kepada kita, segala kesempatan apapun yang memang kita butuhkan, apapun itu ya, alam yang akan memberikannya balik lagi ke kita gitu kan. Dan yang kedua kita dapatnya The Earth Keeper. Jadi karena kita mendapatkan segala kebutuhan kita itu dari alam, bisa nggak kita jaganya ya kan, jaga alam kita dan segala makhluk di atasnya gitu. Artinya coba hubungin teman atau musuh gitu kan, hubungin teman atau musuh yang udah lama hilang kontak, jagain peliharaan binatang peliharaan ya kan, bersihin taman ya, mulai menanam dan nggak buang sampah sembarangan ya kan, supaya airnya juga bersih, lautnya bersih juga. Kalau bisa itu kendaraannya, mobil motornya dijaga. Kalau di Eropa itu setahun harus diperiksa minimum dua kali, harus layak jalan, nggak mencemari lingkungan ya kan. Mencemari lingkungan itu ya polusi, termasuk polusi suara. Mungkin nggak terlalu diperhatikan ya, kalau suara itu juga ada polusinya, termasuk noise, berisik itu polusi juga ya. Jadi mau mobil lo mapak semapak-mapaknya kayak gitu kan, kita bisa nggak jaga yang namanya keharmonisan dengan tetangga atau lingkungan lain gitu. Under the deck completion, berapa puluh kali kita dapat completion. Artinya kita udah kelar, cuman untuk melangkah keluar dari lingkaran ini ya, kayaknya masih pada takut ya, padahal di sini kan kalau di completion itu dari ya kita harus punya visi memang, makanya diminta tunjuk untuk visi ke depannya, karena terkadang kestagnanan gitu ya membuat kita tidak mampu melihat beyond ourselves. Kita nggak bisa melihat dengan clear ya di luar diri kita sendiri ya. Seperti ini pun snail, dia kadang-kadang kemampuannya dia dalam melihat itu nggak jauh, makanya dia jalan pelan-pelan. Dia jalannya pelan-pelan
dan dia selalu uh, alert ya, waspada. Ada apa-apa tak langsung tarik masuk ke dalam gitu. Tapi kan kita bukan siput ya. Kita punya kreativitas. Kita manusia adalah makhluk kreatif. Jadi sesuatu yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri, mana kreativitas saya, potensial saya mana sebagai manusia, sebagai makhluk kreatif. Kodok ini dia juga ini waktu transformasi. Ini mungkin beberapa dari kita ada yang dalam masa transformasi. Ini juga maksudnya untuk meet in the middle ya, meet in the middle. Kalau emang nggak bisa melihat ya ke depan ya, kalau emang kita parnoan gitu ya, takut itu parno. Takut kalau kita dilukai gitu. Masya Allah guys, gue kadang-kadang suka nggak habis pikir loh sama orang-orang yang takut ya, takut sakit. Kadang-kadang kita cuman balik lagi ya, lo kalau nggak lo nggak akan ngerti yang namanya bersih kalau bener-bener bersih kalau lo nggak tahu kotor. Lo nggak akan tahu yang namanya sehat kalau lo nggak tahu sakit gitu. Kadang-kadang sakit itu juga perlu. Tapi terus kalau ini jadi covid deh udah selamat ya, Anda sangat bener-bener parnonya hebat gitu. Ya proteksi diri tetap, bukan berarti terus lo nggak keluar dari rumah kan gitu. Balik lagi ya, namanya kebebasan itu pilihan, nggak ada yang nyuruh kalian untuk bebas. Orang malah senang kalau kita tidak bebas. Banyak kok yang bikin banyak banget yang akan bahagia membuat kita jadi budaknya mereka gitu. Jadi kebebasan itu memang hak asasi manusia yang harus kita korbankan, yang kita harus perjuangkan gitu. Dan harganya adalah kesadaran kita sendiri. Lo sadarnya umur 70 ya boleh banget, tahun umur 80 boleh banget ya kan. Jadi selama hidup lo nggak sadar juga boleh banget, itu pilihan bu, pilihan. Yang bertanggung jawab terhadap diri lo sendiri bukan orang lain tapi lo gitu maksudnya. Oke, ya udah, jangan ada yang baper ya. Jangan ada yang baper gua. Kalau emang benar-benar takut ya itu karena sadarilah, karena kita baper ya. Bangun tembok yang tinggi, bangun penjara buat diri kita sendiri, atau mau meet in the middle, terserah. Apa mau muter-muter di situ terus, terserah ya kan. Sampai ketemu besok, dah.